Gita Putri Abigail berhasil menorehkan prestasi di ajang PON 20 tahun 2021 dengan memperoleh medali emas di cabang olahraga karate kategori kumite perorangan putri. Dengan demikian ia merupakan salah satu atlet yang menyumbang medali untuk cabur karate sekaligus untuk kontingen Papua yang berakhir di 4 besar perolehan medali PON. Gita lahir di Jayapura 7 Mei 1999 dari ayah Paulus Lolo dan ibu Antonia Alinan, dan sekarang tinggal menetap di Sentani, Kabupaten Jayapura. Ia mengaku mulai tertarik dengan olahraga karate sejak masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar dan mulai mengikuti kejuaraan saat kelas 2 SMP. Perolehan perunggu di ajang PON kali ini merupakan prestasi terbaik Gita, apalagi ini adalah PON pertamanya. Ia berharap ke depan bisa terus berlatih dan mengikuti kejuaraan demi kejuaraan, bahkan suatu saat ia bisa masuk ke pelatnas dan tak lupa mau melanjutkan pendidikannya. Dia juga memberikan motivasi kepada anak-anak Papua agar stop melakukan hal-hal yang tidak penting dan berusaha menjalani hidup dengan baik, melakukan hal-hal yang baik dan menjadi berkat. Mendapatkan medali perunggu di ajang PON 20 tahun 2021 bagi Esther Evelyn Velani Membri merupakan prestasi yang membanggakan. Ini adalah perjuangan yang cukup panjang sejak ia mengikuti kejuaraan karate untuk pertama kalinya di tahun 2006 lalu. Esther lahir di Jayapura 1 Maret 1996 dari ayah Justus Membri almarhum dan ibu Rita Aolua. Ia hobi berolahraga dan sudah menyukai olahraga sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Beberapa prestasi yang sudah berhasil ia ukir antara lain medali perak Surabaya International Open Karate Championship tahun 2019, medali perak Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional tahun 2019 di JKI Jakarta, dan terakhir adalah medali perunggu di PON 20 Papua. Jika usianya masih mencukupi, Esther masih ingin bertanding di ajang PON 22 Aceh tahun 2024 mendatang. Selain itu, ia juga ingin sekali bisa mendapatkan pekerjaan sambil menjadi pelatih di dojo Universitas Cendrawasih. Sebagai atlet Papua, Esther berharap pembinaan olahraga di Papua terus diperhatikan dan ditingkatkan agar dari Papua bisa bermunculan atlet-atlet berprestasi yang bisa membawa nama daerah di tingkat nasional, dan nanti akan banyak atlet Papua yang bisa masuk ke pelatnas. Kembali lagi bersama kami Bidang Humas dan Media Kontingen PON Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Dan telah hadir bersama kita putri-putri kebanggaan Papua yang telah meraih medali perunggu di cabur karate PON 20 tahun 2021. Telah hadir Gita Putri Abigail, peraih perunggu Komite Min 68 kg Putri Perorangan, dan Esther Evelyn Membri, peraih perunggu Komite Min 50 kg Putri Perorangan. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Gita dan Esther ya. Nah Gita dulu ya. Gita pastinya sebelum memutuskan menjadi atlet karate, ada hal-hal yang menarik di karate ini. Apa hal menarik menurut Gita sendiri? Kalau karate menurut saya
dari seni bela dirinya beda dari yang lain. Karena dia menggunakan tangan dan kaki. Kalau yang lain kan mungkin tangan sendiri, kaki sendiri. Tapi kalau karate, tangan dan kaki. Tangan dan kaki, itu hal menarik ya. Iya. Kalau Esther? Kalau untuk saya, bagi saya karate itu ya seperti yang tadi kita bilang memang berbeda. Nah, kalau untuk olahraga lain, apalagi yang keras, itu touch kontaknya tuh bisa full. Tapi kalau karate kayak tidak full kontak gitu. Tidak full kontak ya. Kontak. Jadi kecuali di bagian sini, bagian dada, ini ke bawah bisa. Tapi kalau di muka hanya like ini saja, hanya bisa 10 cm lah. Jadi itu hal menarik yang sampai memutuskan menjadi atlet profesional di karate ini ya. Untuk Esther sendiri, Esther ini kan seorang gadis remaja yang asli Sentani ya. Nah pada saat Esther menyampaikan kepada mama, papa, saya ini mau jadi atlet karate, bagaimana respon dan support dari kedua orang tua? Awalnya saya tidak menyampaikan, tapi mama dengan bapak yang antar gitu. Oh gitu ikut, ya? Iya, ikut pertama. Jadi ya saya mengikuti saja. Oh memang mama dengan bapak yang mendorong ya? Iya. Mendorong untuk Esther menjadi atlet karate. Iya. Nah itu pada umur berapa itu Esther diarahkan? Sekitar 9 atau 10 tahun. 9 atau 10 tahun ya, luar biasa ya. Jadi masih kecil Esther sudah diperkenalkan oleh karate ya? Iya, waktu itu kebetulan yang melatih adik dan kakak dari bapak saya. Jadi om sendiri ya? Jadi disuruh ikut. Disuruh ikut ya, berarti memang ada bakat dari keluarga yang menurun ke Esther sampai menjadi atlet karate. Kalau Gita sendiri? Nah, kalau saya di kompleks saya, kan saya tinggalnya kompleks tentara. Jadi mereka ada seni bela dirinya karate. Jadi orang tua bilang kita ikut karate aja coba dulu. Puji Tuhan bisa masuk karate. Ya lama-lama mencintai karate sampai saat ini. Sampai saat ini ya. Artinya sudah memutuskan ya udah saya sebagai atlet profesional di karate ya. Dari hal-hal yang menarik, pastinya ada tantangan pada saat latihan di karate ini. Nah tantangan yang dihadapi itu yang paling berat menurut Gita? Mungkin tantangannya secara mental. Untuk apalagi kalau mau dekat-dekat pertandingan, itu mental yang sangat dibutuhkan. Nah, sama ya pasti kita harus doa karena cuman mental aja pasti tidak cukup. Kita butuh doa, kita butuh dukungan dari keluarga, itu yang perlu. Itu yang ini ya. Esther? Untuk saya tantangannya dari awal ikut karate itu kan masih dibilang masih kecil. Jadi setelah SMP, SMA sering off dulu, lanjut lagi, off, lanjut sampai pada akhirnya puji Tuhan kasih kesempatan masuk di tim PON untuk pertama kali. Tantangan dalam latihan menuju PON ini rasa jenuh menurut saya. Rasa jenuh. Harus melawan rasa jenuh itu ya. Apalagi kita TC-nya lama dan pindah ke sana kemari, terus tinggalkan orang tua, itu memang harus bisa mengatasi itu. Dan cara satu-satunya tuh kalau bagi saya tuh dengan berdoa. Berdoa ya. Diserahkan sama Tuhan Yesus aja ya. Nah, Esther, tentang tantangan dan hal tersulit pada saat latihan, pastinya ada sesuatu yang menginspirasi Esther sampai bisa terpacu dan tetap menjadi atlet karate. Untuk inspirasi saya itu pelatih saya sendiri, pelatih asal dojo saya. Sensei Yorsu, Sensei Amon, Kosai, terus salah satunya ada senior kami, mantan atlet karate, sudah almarhum Sinta Yolanda Asmuruf. Itu yang sangat menginspirasi dengan perjuangan-perjuangan mereka. Itu ya. Kalau Gita sendiri, inspirasi dari mana karate ini? Seperti yang Kak Kete juga bilang dari pelatih-pelatih, terus pasti orang tua yang menginspirasi karena orang tua sudah mendukung 100%, terus kitanya tidak 100% juga pasti bimbang. Jadi
ya semua harus 100% dukungan dari siapa saja, dan pasti kita punya inspirasi sendiri seperti kita punya pelatih dan idola-idola di karate. Iya. Artinya inspirasinya itu tidak jauh-jauh mengidolakan pasti. untuk ke pelatihnya sendiri ya. Nah, apa sih yang ditanamkan di pelatih karate ini sampai kalian benar-benar fight sebagai atlet karate yang notabene kalian ini kan gadis-gadis remaja kan, yang seputar dari pergaulan teman-teman pastinya masih santai-santai, tapi kalian harus terkungkung atau terbatasi waktunya yang harus diasramakan, yang tadi Esther sampaikan bahwa harus berpindah-pindah kota untuk lakukan TC itu, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Apa yang ditanamkan pelatih karate ini untuk lebih kalian semangat dan fight? Untuk ditanamkan, pasti kalau kita mengikuti kejuaraan pasti kita inginnya kemenangan. Nah, pasti itu ya. Juara satu harus pasti. Tapi mungkin kalau kita dapat perunggu itu mungkin jalan Tuhan, gak apa-apa. Dan memang kita harus ditanamkan di otak tuh, harus jadi yang nomor satu. Ya, itu dulu sih. Dari Esther? Kalau dari saya itu pelatih-pelatih selalu memberikan kata-kata untuk harus jadi yang terbaik, harus berikan yang terbaik. Terus apalagi ini pon di tempat kita sendiri, di tanah kita, harus bisa mengukir sejarah. Seperti itu ya yang ditanamkan ya. Artinya mengukir sejarah untuk di tanah Papua sendiri, kita sebagai tuan rumah. Jadi minimal harus membanggakan dan meraih prestasi ya. Nah Esther, di samping daripada kita berbincang tadi tentang inspirasi, tentang tantangan, nah rencana dan harapan ke depan seorang Esther sebagai atlet karate? Saya sebagai atlet karate masih berharap berharap untuk masih sama diri sendiri untuk tetap ada dalam pola hidup sebagai atlet, untuk menjaga diri seperti begitu. Walaupun nanti mungkin sudah tidak bisa ikut kejuaraan karena faktor umur, jadi harus tetap bisa mengontrol itu. Mengontrol itu ya. Iya. Artinya tetap berpartisipasi atau tetap di dalam dunia karate ini, apa sebagai pelatih ataupun atlet ya. Kalau Gita? Kalau menurut saya walaupun sudah selesai TC, PON, tapi tapi kita juga tetap harus berlatih karena masih ada kejuaraan yang lainnya lagi. Ya kan berarti kita latihan saja pada saat untuk menghadapi pertandingan, tapi latihan juga untuk menghadapi pertandingan yang lainnya. Oke. Nah, kira-kira untuk Gita sendiri dipersembahkan untuk siapa medali ini? Yang pertama untuk Tuhan, yang paling pertama, terus tanah Papua, untuk kedua orang tua, dan juga untuk pelatih dan teman-teman tim PON Papua. Tim PON Papua. Dari Esther? Untuk saya, medali ini saya persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, biarlah saya semakin rendah dan nama Tuhan saja yang semakin ditinggikan. Berikutnya untuk tanah Papua, seluruh masyarakat Papua yang mendoakan kami. Dan yang ketiga untuk orang tua dan keluarga besar. Serta yang keempat untuk teman-teman dan pelatih-pelatih dari dojo asal. Iya. Di samping daripada medali, ada bonus yang diterima. Nah itu untuk digunain sebagai apa? Kalau saya untuk bonusnya 10%-nya saya sisihkan untuk Tuhan. Perpuluhan ya. Ada juga nanti pengucapan syukur. Terus untuk selebihnya untuk orang tua, keluarga. Kalau orang tua Esther sendiri masih tinggal di Sentani? Tinggalnya di Waena. Oh di Waena ya? Iya. Tapi asli Sentani ya? Iya asli Sentani. Tapi tinggal di Waena. Nah pada saat Esther dinobatkan sebagai juara 3 atau peraih medali di karate ini, apakah orang tua sempat menyaksikan lewat mungkin layar kaca atau mungkin dari mana bisa menyaksikan anaknya sebagai juara 3 di karate? Orang tua saya hadir pada saat saya bertanding. Oh, mendampingi ya? Iya. Nah pada saat dinobatkan sebagai juara pasti hadir juga ya? Iya. Apa kesan daripada orang tua menyaksikan putrinya yang cantik ini sebagai juara di cabur karate?
puji Tuhan orang tua saya bangga karena perjuangan saya kemarin sangat luar biasa berat menurut saya. Jadi orang tua terharu dan bangga. Perjuangan selain daripada latihan yang berat itu apa, Esther? Ada lagi selain latihan yang berat? Yang berat itu kemarin pas bertanding. Itu sempat kena benturan keras sebanyak 3 kali. Oh gitu ya? Iya. Itu tendangan atau pukulan itu? Pertama saya lupa itu tendangan atau pukulan, tapi tiba-tiba susah bernapas. Jadi kayak di dalam itu kayak kejepit gitu ya? Itu memang main pertama menang, main kedua kalah, kemudian cari juara 3. Cari juara 3 itu sebenarnya pelatih sudah tanya, Sensei Novino sudah tanya, mau cari juara 3 atau tidak. Saya jujur saya tidak bisa jawab waktu itu pertanyaan pertama. Karena masih rasa sakit ya? Iya, kayak sudah mau menyerah. Iya. Tapi Sensei tanya yang kedua kali, Sensei bilang, Sensei tanya lagi mau cari juara 3 atau tidak. Bilang, Sensei mau. Saya puji Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan. Setiap saya rasa mau pingsan, mau jatuh, kayak nafas mau putus. Itu sangat Tuhan, berat ya. Tuhan kasih kekuatan baru setiap disuruh Sukete Ajime disuruh mulai. Saya dikasih kekuatan baru sama Tuhan. Pada saat Esther merasa sakit dan tetap harus melanjutkan pertandingan untuk meraih juara 3 dan 4. Apakah orang tua tahu pada saat itu Esther masih dalam kondisi sakit? Sebenarnya tidak tahu. Bahkan setelah bertanding saya pingsan juga, orang tua tidak tahu. Tidak tahu ya, kalau tahu pasti nggak diizinkan ya. Iya, seperti itu. Sangat mengharukan sekali ya, tetapi artinya dengan perjuangan melawan rasa sakit, baik itu di latihan maupun lomba, akhirnya Esther berhasil meraih medali ini ya. Untuk kita sendiri ada kesan tersendiri di dalam lomba ini? Sangat berkesan karena ini pertama kali di tanah Papua dan belum tentu juga akan terjadi tanah Papua lagi dan bersyukur bisa mengukir sejarah untuk tanah Papua, bisa membela tanah Papua karena di pundak kita tuh orang-orang Papua yang kita kebela. Betul. Intinya ikut berkarya di dalam PON ini ya. Walaupun kami bukan asli Papua tapi kami bangga jadi orang Papua. Oke, dimulai dari Gita dulu, memberikan motivasi dan semangat untuk teman-teman muda di Papua lebih berkarya lagi, lebih giat belajar lagi, dan lebih semangat lagi untuk meraih prestasi yang gemilang. Silahkan. Saya Gita Putri Abigail, peraih medali perunggu di MIN 68 kg Putri Karate, mengajak teman-teman semua untuk berprestasi untuk tanah Papua dan selalu mengandalkan Tuhan. Esther? Saya Esther Evelyn Mebri, peraih medali perunggu cabur karate kelas minus 50 kg putri. Untuk teman-teman muda Papua, mari kita lebih mengenal diri, menggali potensi diri, melakukan hal-hal yang positif, tinggalkan seluruh hal-hal yang negatif. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Torang bisa, Papua juara. Terima kasih Esther Gita telah menyempatkan waktu berbincang singkat dengan kami, berbagi cerita dan motivasi untuk ke teman-teman Papua untuk bisa menjadi bekal untuk mereka bisa seperti Esther dan Gita di cabur karate ini. Demikian perbincangan kami dengan para atlet peraih medali di cabur karate. Saksikan terus program Papua Menuju Jejak Prestasi.